Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Arsun dengan NIM 1A1200119 dari jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Haroleo. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang kesalahan-kesalahan dalam penetasan yang mempengaruhi diabetes. Ya, langsung aja. Yang pertama ada latar belakang. Sistem penetasan telur terbagi menjadi dua bagian, yaitu penetasan secara alami dan penetasan secara buatan atau dengan menggunakan mesin tetas. Dalam penetasan secara buatan ada beberapa kemungkinan kesalahan yang dilakukan yang dimana itu akan mempengaruhi daya tetas. Ya, adapun kesalahan dalam penetasan pengaruh daya tetas ya sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam metode penyimpanan. Kesalahan dalam metode penyimpanan telur, misalnya telur yang disimpan dalam mesin tetas yang dimana dalam proses penyimpanan telur yang ujung runcing berada di atas. Sedangkan apabila kita merujuk pada beberapa literatur menyatakan bahwa dalam proses penyimpanan telur yang benar, yaitu telur yang tumpul berada di atas, yang dimana tujuannya itu supaya rongga-rongga udara dalam telur bisa keluar dengan normal. Apabila disimpan dalam posisi demikian atau dalam posisi yang runcing berada di atas, akan menyebabkan tremulous air cells, bubble air cells. Ya, yang kedua ada namanya kesalahan dalam pengaturan suhu inkubator. Temperatur telur begitu ditelurkan sekitar 40,6 derajat Celcius atau sekitar 105 derajat Fahrenheit. Temperatur ruang penyimpanan yang optimal yaitu 65 derajat Fahrenheit. Penurunan temperatur dari 105 derajat Fahrenheit menjadi 65 derajat Fahrenheit atau sekitar 18,3 derajat Celcius harus bertahap untuk menjaga daya hidup bakal embrio. Apabila suhu fluktuatif dapat terjadi kematian pada embrio. Temperatur ruangan penyimpanan tidak diperhatikan akan menyebabkan timbulnya embryonic threshold, yaitu suatu keadaan yang dimana embrio tidak berkembang. Ya, selanjutnya kesalahan dalam proses kebersihan telur. Telur tetas tidak mungkin bebas dari kandungan mikroorganisme. Telur yang tidak dibersihkan terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam mesin tetas akan membawa mikroorganisme yang berasal dari saluran urinari maupun dari saluran pengeluaran kotoran. Sanitasi atau kebersihan telur sebelum disimpan di dalam mesin tetas sangat diperlukan guna untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi organisme di dalam mesin tetas. Sanitasi atau pembersihan dengan menggunakan peralatan maupun bahan yang bersifat membunuh mikroorganisme seperti bakteri yang dapat mempengaruhi daya tetas. Selanjutnya, kesalahan dalam penyimpanan telur. Telur yang akan diinkubasi disimpan
terlebih dahulu. Namun, dalam jangka waktu penyimpanan ini tidak boleh melewati jangka waktu yang ditetapkan minimal penyimpanan, yaitu 7 hari. Dan apabila melebihi dari waktu tersebut akan mengakibatkan daya tetas menurun walaupun berada dalam kondisi terbaik untuk penyimpanan. Perlakuan penyimpanan telur tetas tidak lebih dari 1 minggu ataupun penyimpanan lebih dari 1 minggu, yakni 10 hari dapat menyebabkan daya tetas rendah. Selanjutnya, kesalahan dalam seleksi telur tetas. Ada beberapa kriteria seleksi telur yang harus dipenuhi dalam kegiatan penetasan, yaitu ukuran telur, warna dan bentuk telur, kualitas kerabang, dan kualitas bagian dalam telur. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya tetas. Apabila dari beberapa kriteria, baik dari ukuran telur, warna dan bentuk telur, kualitas kerabang maupun kualitas bagian telur tidak diperhatikan, maka akan menyebabkan daya tetas dari telur itu sendiri akan menurun. Ya, dilihat dari ukuran telur tetas yang terlalu besar